Nah, kita akan membacakan firman. Firman pada saat ini akan kita ambil dari Efesus 2. Kita buka Alkitab kita, Efesus 2, dan akan kita bacakan secara dari Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 22. Kita persiapkan terlebih dahulu. Kalau sudah bertemu katakan amin. Amin. Oke. Saya percaya kita semua dengan tepat akan dapat menemukan itu. Baiklah, untuk menghormati firman Tuhan, saya sebut saudara-saudara pakai berdiri dan kita baca yang bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami di sini. Engkau telah memberikan kami kekuatan untuk dapat berdoa bersama-sama dan kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pembawa firman-Mu kami adalah orang yang tidak ada apa-apanya, orang yang tidak termasuk di dalam hitungan apapun juga. Namun demikian firman-Mu adalah firman yang luar biasa dan kami bersandar pada Roh Kudus. Berikanlah agar firman-Mu ini dapat menjadikan buah yang nanti akan ditebarkan di tanah-tanah yang subur, yaitu hati jemaat-Mu, dan benih-benih ini akan dapat tumbuh menjadi pohon yang indah dan pohon ini akan menghasilkan buah, yaitu buah roh kesukaan. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Baik, kita akan baca dari Efesus 2. Saya akan membacakan ayat 14. Kita akan baca secara bergantian dan ayat yang ke-22 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah sabda Tuhan. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bahkan dalam hatinya sebagai manusia, Dia telah membatalkan pembawaran dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan yang itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyiapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberikan sejahtera kepada kami yang jauh dan dalam segala perkara yang dekat. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian Allah memberi orang yang datang, melainkan kaum suara dari Roh Kudus dan anggota-anggota Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, tetapi tersusun menjadi kepala yang khusus segala rumah. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi rumah kediaman Allah di dalam Roh. Mereka bersabar dan hitung haleluya. Haleluya.
Shalom. Agak kurang semangat sedikit. Shalom. Itulah. Kalau berkorban di AKBP, kalau shalomnya kurang semangat, nggak enak rasanya. Oke. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Saya baru pertama kali di sini, 2 kali sebenarnya kemarin survei, gitu ya. Tapi kemarin nggak masuk jadi survei, bagaimana KTP Timnas belok sini, gitu. Supaya nanti pagi nggak kesakan berangkat jam 6, repot. Oke. Nama saya adalah Tantoro Subagio. Kalau Subagio tahulah dari daerah mana ya. Kan dari daerah Beringin gitu ya. Saya lahir di Yogyakarta. Ayah saya Jawa, ibu saya Jawa. Jadi kalau ayah saya mengatakan dia campuran, kalau ibu saya dikatakan iniren, kalau saya campuran, gitu, campuran. Gitu. Usia saya sekarang 17 jalan satu kali gitu ya. Sehingga saya hampir 60 tahun kan. Puji Tuhan, saya melayani di Gereja Kristen Ekumene Indonesia. GKUI-nya itu adalah gereja-gereja yang sebetulnya timbul karena ada dulu perumahan PTN ya, mulai dari tahun 80-an itu ada perumahan PTN. Lalu kalau di situ ada ABP, ada orang-orang desa ABP, lalu ada PPIP, ada apa, dan campur-campur di situ, lalu mendirikan gereja sendiri di GKUI. Ada GKUI, ada GKU, GKU ada di Gresik. Lalu kemudian GKUI-nya di mana? GKU-nya di Pondok Pucung. Bagi yang tidak tahu Pondok Pucung itu di mana, Pondok Pucung itu di dekat Jombang. Jombang itu di mana? Bukan Jombang Jawa Timur, akan tetapi Jombang di dekat Bintaro. Sehingga kalau kami ngomong, gimana tinggal? Daripada ngomong Pondok Pucung atau Jombang yang orang nggak ngerti, kita kadang-kadang bilang BSD. BSD mana? Situ, di situ dekat situ, dekat sektor 9. Kok BSD? Bintaro sama dikit. Saya dikurangkan dengan satu istri, masih satu, dan akan tetap satu. Kemudian 2 anak. Anak saya sudah menikah semua, yang satu tinggal di dekat kami di dekat Jombang, lalu kemudian yang satu tinggal di sini di Serpong. Dia mengajar di Bina Nusantara, jadi rumahnya di Serpong ada sekali, tinggal jalan kaki nggak bisa. Itulah keluarga saya. Lalu saya juga dikaruniai 3 cucu. Yang cucu yang kedua dan ketiga kembar. Itu adalah sedikit pelayan saya. Saya pernah bertugas di Sumatera Utara, waktu itu bukan sebagai pendeta. Dalam kehidupan awam, saya pernah bekerja di kalau yang berasal dari Siantar, tentunya tahu pabrik rokok Union ya. Nah, saya pernah bekerja di sana, bukan. Lalu saya pindah ke RISPA, pusat penelitian kelapa sawit, dan sampai ke pusat penelitian perkebunan, dan sampai pensiun. Lalu kemudian saya melayani Tuhan setelah kuliah di STM Cipanas. Jadi perjalanan hidup saya panjang. Di Siantar saya sempat 3 tahun karena setelah dari Union itu saya bekerja juga di pusat penelitian kelapa sawit. Jadi di sana saya tidak kesepian karena di dekat Siantar sana ada tanah Jawa gitu. Tanah Jawa dilihatnya luar biasa. Nah, sampai sekarang kalau saya ke Medan, istri saya selalu bilang, Pak, kalau bisa bawa durian dari sana gitu. Itulah cerita sedikit mengenai kehidupan saya. Oke. Kali ini kita membaca Efesus 14 ayat 22. Kata kunci dari Efesus 14 ayat 22 itu ada 2, yaitu tembok pemisah dan damai. Kalau kita membaca ayat
sebetulnya apa yang ingin dikatakan oleh Paulus dan apa yang sebetulnya kita lihat pada saat Paulus mengatakan itu kondisinya seperti apa. Kalau kami para pendeta diajari eksegese, jadi istilahnya kita melihat apa yang terjadi pada saat itu, lalu firman Tuhan itu turunnya seperti apa, sehingga kita dapat membuat konteksnya. Ada dua macam, ada eksegese, ada eisegese. Kalau eksegese kita menggali firman Tuhan itu mengeluarkannya. Kalau eisegese kita punya pikiran apa, katakanlah saya berpikir agar perpuluhan meningkat, saya carikan ayat perpuluhan dimasukin terus pokoknya saya ngomong. Tapi ini KBP kita memang ingin menggali firman Tuhan dengan baik, maka saya akan melakukan eksegese dan kita melihat latar belakang pada waktu itu Paulus sedang melayani di Efesus. Pelayanan di Efesus tentunya setelah pelayanan di Israel, lalu Paulus membawa gereja Kristen untuk keluar. Dan disitulah di Efesuslah mulai banyak jemaat-jemaat non-Yahudi. Jemaat-jemaat non-Yahudi datang, lalu mereka ikut pengajaran Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Nah, disitulah mulai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang Israel ini orang-orang yang sombong, dan hukum Taurat menyebabkan demikian. Jadi ada hal-hal tertentu di mana orang Israel ini menganggap dirinya super. Bahkan orang yang memeluk agama Yahudi pun itu kalau orang luar dia dianggap orang luar, tetap orang luar. Tembok pemisah yang disebutkan ini adalah tembok pemisah yang memisahkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam bait Allah sendiri itu terdapat tembok-tembok pemisah, jangan salah. Ada beberapa ruang yang disekat-sekat, dan dari satu ruang ke ruang yang lain jemaat yang tidak bisa, jemaat yang tidak berpangkat seperti itu tidak bisa masuk. Jadi seperti kasta kalau orang Hindu Bali, kastanya tidak ada, kastanya tinggal pembagian pekerjaan. Karena kalau orang Hindu di India, begitulah kasta. Bagian yang terdalam, bagian yang hanya imam saja boleh masuk di dalam bait Allah, itu adalah bagian yang paling sakral, yaitu bagian di mana disimpan tabut perjanjian. Bagian yang kedua, juga bagian yang sakral, adalah bagian persembahan, di mana imam-imam saja yang boleh masuk, dan disitulah imam-imam membakar korban persembahan. Jadi ada bagian pertama, lalu kemudian ada bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian untuk jemaat Yahudi. Mereka boleh berdoa di situ. Dan disitulah mereka menyerahkan korban persembahan mereka. Bagian yang terluar adalah bagi jemaat non-Yahudi. Jemaat non-Yahudi berasal dari suku bangsa lain, suku bangsa Yunani, suku bangsa Amalek, orang-orang yang macam-macam. Dan mereka adalah bagian yang terluar. Jadi walaupun mereka menyembah Tuhan, tetap mereka adalah orang luar. Disitulah terjadi tembok pemisah. Tembok-tembok pemisah ini dikatakan diruntuhkan oleh Yesus. Yesus dengan segala pengorbanannya di kayu salib meruntuhkan tembok pemisah. Tembok pemisah pertama yang diruntuhkan adalah tembok antara manusia dengan Tuhan. Kenapa? Begitu ada dosa, terjadi tembok pemisah. Pada waktu Adam makan
buah pengetahuan. Itu sebetulnya pada waktu itu bukan Adam makan buah pengetahuan itu yang menjadikan masalah. Akan tetapi masalahnya adalah masalah kriteria. Sewaktu manusia di Taman Eden, orang hidup dengan kriteria-kriteria Tuhan, kriteria menurut baik menurut Tuhan, sehingga mereka dikatakan telanjang pun tidak malu. Bukan telanjang dalam artian harfiah, telanjang, akan tetapi mereka tidak ada yang boleh disembunyikan. Mereka terbuka di hadapan Tuhan dan mereka terbuka satu sama lain. Pada waktu manusia mengambil keputusan dan mereka makan pengetahuan buruk dan baik, lalu mengambil itu dan standarnya adalah standar manusia sendiri, disitulah terjadi tembok pemisah antara manusia dan Tuhan. Manusia tidak dapat lagi meraih Tuhan, manusia tidak dapat lagi langsung dengan Tuhan, dan terjadi tembok pemisah. Makanya pada waktu Yesus salibkan dia bilang, tirai bait Allah terbelah. Dan Yesus sendiri pernah berkata, aku akan merubuhkan bait Allah ini dan membangkitkannya dalam 3 hari. Itulah yang dimaksudkan. Jadi dengan kematian Yesus di kayu salib, dia mengorbankan dirinya, dia menunjukkan caranya bagi manusia untuk mengalahkan maut, caranya bagi manusia untuk berkenan lagi pada Tuhan. Dan caranya adalah dengan hidup menurut Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab petunjuk dari Yesus. Apa-apa yang diserahkan Yesus itu adalah betul-betul adalah firman Tuhan. Sehingga kalau kita mengikuti firman Tuhan, maka kita berkenan lagi pada Tuhan. Berarti tembok pemisah itu diruntuhkan. Itu adalah arti tembok pemisah itu. Demikian pula tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Dengan kematian Kristus di kayu salib, kematian Kristus tidak hanya untuk orang Yahudi saja. Kematian Kristus tidak hanya untuk orang Batak saja. Kematian Kristus tidak hanya untuk orang Jawa saja. Tapi dengan kematian Kristus untuk semua umat manusia, maka tembok-tembok pemisah antar bangsa, antar suku, antar derajat manusia dihancurkan. Karena apa? Yesus adalah equalizer. Yesus menyamakan semuanya. Di mata Yesus, semua orang adalah sama. Orang berdosa yang perlu diselamatkan dan telah diselamatkan olehnya. Itu adalah inti ajaran dari Paulus pada saat itu. Dan kalau Paulus pada saat itu mengatakan, orang Yahudi kamu jangan sombong, Yesus itu juga mati untuk orang non-Yahudi. Dan kepada orang non-Yahudi, dia mengatakan, orang non-Yahudi jangan kecil hati, Yesus juga mati untuk kamu, dan kamu juga mengasihi Tuhan. Amin. Di situ saudara, kita tidak ingin ada tembok. Tapi manusia ini aneh. Karena melihat tembok itu bisa berguna untuk suatu hal, saya tidak dapat membayangkan kalau gereja ini tanpa tembok. Kacau balau kan? Ya kan? Tembok ini memisahkan antara gereja ini dengan dunia luar tentunya. Akan tetapi tembok ini bukan tembok pemisah, karena kita masih bisa keluar. Kita masih bisa keluar ke tempat parkir, kita masih bisa berinteraksi dengan dunia luar. Tembok ini hanya menghalangi agar sound system cukup baik, lalu kemudian tembok ini juga menghalangi agar angin tidak masuk, debu tidak masuk, seperti itu. Tembok ini bukan tembok pemisah, akan tetapi memang tembok yang kita inginkan berada di situ. Manusia ini aneh. Kalau dia melihat tembok itu bagus, lalu kemudian dia menganggap bahwa semua tembok itu bagus. Dan kalau dia tidak menginginkan suatu hal terjadi, maka dia membuat tembok-tembok pemisah. Salah satu kejadian
yang telah berlangsung sekian tahun pada waktu usai Perang Dunia II. Itu ada tembok sepanjang 46 kilo yang dibangun di Jerman. Bukan Jerman Jawa ya, kalau Jerman Jawa jajarnya Kauman ya, sebelah Kauman di Jogja ya, Jerman, jajar Kauman ya. Tapi ini Jerman di Eropa. Itu ada di kota Berlin dibagi dua. Sebelah sini bagian komunis, sebelah sini bagiannya orang bagiannya Amerika, sebelah sini bagiannya Rusia. Dan itu dibangun pada tahun 61 sampai akhirnya diruntuhkan. Senang karena Jerman Timur sudah tidak menjadi komunis lagi dan mereka bersatu menjadi satu negara. Ada lagi tembok yang lain yang sekarang sedang dibangun sedikit-sedikit. Dikatakan bahwa itu tembok itu tidak manusiawi dan sebagainya, tapi itu tembok itu terus dibangun lalu kemudian dilihat lagi, yaitu tembok yang dibuat di jalur Gaza antara Israel dan orang-orang Palestina, supaya orang-orang Palestina tidak bisa masuk ke Israel. Orang-orang Palestina pada umumnya lebih miskin ya, mereka tidak bisa masuk ke situ dan mereka tidak bisa mencari pekerjaan. Lalu kemudian tembok itu menjadi sumber perpecahan antara mereka. Dan tembok juga bisa ada di antara kita. Jangan dikatakan bahwa di antara suami istri tidak dapat terjadi tembok pemisah. Kalau masing-masing kita dengan egois mementingkan diri sendiri, maka dapat terjadilah tembok pemisah di antara suami istri sekalipun. Pada waktu dulu pacaran, suami masih gagah, gitu ya. Calon suaminya masih gagah pada waktu pacaran, kalau kemudian calon istrinya juga masih cantik, masih imut-imut. Sekarang setelah sekian tahun menikah, cucu sudah banyak, istri menjadi amit-amit, dari tadinya tubuh langsing menjadi langsung. Suami pun yang tadinya gagah perkasa menjadi kakek sudah tua, gitu ya. Giginya tidak ada, gigi saya tidak ada, karena ini gigi palsu semua. Jadi, dan mereka saling terkungkung dalam kebiasaan masing-masing. Suami misalnya sangat sibuk dalam pekerjaan, pulang ingin santai sudah nggak ngomong lagi sama istri. Paling-paling kadang-kadang buka koran, baca koran di rumah, atau kalau baca korannya sudah di kantor, setel TV, cari berita olahraga, nonton bola, istri nonton sinetron. Satu rumah ada 3 TV, masing-masing menyetel yang masing-masing. Sehingga di dalam satu minggu mungkin mereka tidak berbicara lebih dari 1 atau 2 jam. Tembok mulai terjadi. Lalu kalau sesuatu terjadi di dalam keluarga itu, apa yang terjadi? Mereka akan saling menyalahkan. Katakanlah kalau suami sudah tidak berbicara atau jarang berbicara dengan istri, atau istri sudah jarang berbicara dengan suami, dan ada yang terjadi dengan anak. Katakanlah anak gagal untuk mencari perguruan tinggi yang diinginkan, ya kan? Ayah bilang nanti, mama sih anak itu diajarin supaya dia belajar dengan baik, okay? Mamanya bilang, papa juga nggak pernah di rumah. Iya, papa juga tidak pernah di rumah karena mencari uang untuk keluarga. Demikian seterusnya. Dan yang terjadi di dalam keluarga itu tidak terjadi damai sejahtera. Masih banyak contoh-contoh lain di mana keegoisan kita menjadikan kita membangun tembok pemisah di antara satu sama lain.
tembok pemisah antara generasi, antara orang tua dan anak-anak, tembok pemisah antara suami dan istri, tembok pemisah antara suku dengan suku. Yang paling terkesan saya pada waktu saya tinggal di Sumatera Utara, ada semacam tembok pemisah antara orang Batak dan orang Aceh. Kalau orang Batak sebenarnya ngeledek orang Aceh, orang Aceh juga sebenarnya ngeledek orang Batak, ya kan? Dan itu sudah merupakan satu hal yang biasa. Kalau saya di Jawa, orang Jawa ngeledek orang Madura, orang Madura juga ngeledek orang Jawa. Itu saya sudah satu hal yang biasa. Akan tetapi hal tersebut kalau dibiarkan saja akan menjadi tembok pemisah dan akan menghilangkan kata kunci yang lain yang di dalam ayat-ayat ini disebutkan dengan damai sejahtera. Di mana ada tembok pemisah yang memisahkan satu dan lain, tidak akan ada damai sejahtera. Di dalam satu keluarga, di mana ada tembok pemisah, di situ tidak akan ada damai sejahtera. Mengapa demikian? Kerajaan Allah adalah satu kerajaan di mana orang itu adalah selalu tolong-menolong, melihat satu sama lain dengan kasih, dan kasih itulah yang menimbulkan damai sejahtera. Tadi kita baru saja berdoa kepada Tuhan. Dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan di atas bumi seperti itu dalam surga. Bagaimana kita dapat mendatangkan kerajaan Tuhan? Kerajaan Tuhan bukan satu hal yang utopia, bukan suatu hal impian, bukan yang disononya nanti, akan tetapi kerajaan Tuhan dapat kita datangkan di bumi. Caranya damai sejahtera. Bagaimana caranya dengan mendapatkan damai sejahtera? Paulus mengatakan di sini, Kristus telah menghancurkan tembok pemisah yang menghalangi damai sejahtera. Kalau kita balik lagi, tembok pemisah di antara kita, tembok pemisah di antara suami dan istri, tembok pemisah di antara kakak dan adik. Biasanya kalau kakak adik bertengkar itu sampai seumur hidup, ya kan? Bagaimana kita menghancurkannya? Kita melihat dengan kepada Yesus. Yesus ada dua kata kunci pengorbanan Yesus. Yang pertama, dia rendah hati, dia mengorbankan dirinya, dan dengan itu maka dia menghancurkan tembok pemisah itu. Dan kita belajar juga dari Yosua bagaimana dia menghancurkan tembok Yeriko. Dan bagaimana dia menghancurkan tembok Yeriko? Dengan doa. Dikelilingi, dia berdoa. Tembok Yeriko runtuh. Ya? Jadi kunci menghalangkan tembok pemisah di antara kita ada dua. Yang pertama adalah dengan doa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita memperoleh kekuatan. Setelah kita memperoleh kekuatan, kedamaian dan kerendahan hati, maka kita harus melangkah duluan. Kita mengorbankan diri. Kita katakan kepada si Polan, kepada si Badu yang bermusuhan dengan kita, yang kalau kita jumpa di gereja, kita lihat si Polan duduk di sana, wah kita duduk di sini. Di gereja ini nggak ada ya, itu di gereja lain. Kita katakan duluan kepada dia, saya nggak peduli siapa yang salah, pokoknya marilah kita bermanfaat. Nanti kalau dia nggak menerima gimana? Itu adalah pengorbanan. 2-3 kali Anda melakukan demikian, dia akan. Satu kesaksian, saya pernah melakukan hal itu semua. Pernikahan saya dengan istri tidak direstui oleh mertua saya, karena mertua saya di samping dari seberang, dia juga dari keluarga Keraton. Sedangkan saya, sebagaimana saudara ketahui, saya adalah bermataban campuran.
Tiongkok tidak, Jawa juga tidak. Selama 5 tahun mertua saya tidak pernah menerima saya. Kalau saya salamin lengos, saya salamin lengos, saya salamin lengos, saya salamin lengos. Sampai 5 tahun, sampai tahun ke-6. Sampai tahun ke-6 beliau mau mulai menerima saya, puji Tuhan. Dan anak saya kedua digendong oleh beliau. Terus saya berdoa untuk beliau, dan sampai satu hal yang saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, dan sudah yang mendorong saya untuk tetap mengabdi kepada Tuhan sampai saat akhir adalah di saat terakhir di mana beliau mau menghadap Tuhan. Dia mengatakan, aku derek Gusti Yesus. Dia saya menangkan mengikut Yesus pada saat-saat terakhirnya dan minta dibaptis oleh kakak saya. Saudara, pengorbanan saya ini tidak ada artinya dibandingkan pengorbanan Yesus. Yesus telah mengorbankan segalanya. Dia yang Tuhan sendiri mau hancur di kayu salib untuk menebus dosa saya. Seberapakah pengorbanan kita untuk menghancurkan tembok pemisah? Paling kita kehilangan gengsi, dan gengsi itu tidak ada orang yang melihat. Maukah saudara mengorbankan harga-harga diri saudara? Maulah saudara mengulurkan tangan saudara kepada orang yang selama ini Anda benci, atau selama ini telah terbangun tembok pemisah di antara? Apakah itu lebih muda dengan, apakah itu lebih tua dengan, tidak menjadi masalah. Akan tetapi kalau Anda betul-betul ingin berserah kepada Yesus dan ingin mendapatkan damai sejahtera yang dijanjikan Yesus, satu, lihat tembok pemisah di sekeliling Anda. Berdoalah kepada Yesus agar Anda mempunyai keberanian untuk mengorbankan diri, dan rendah hatilah, hancurkan tembok pemisah itu, maka damai sejahtera akan berserta Anda. Demikianlah saudara. Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada saat ini hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Dengan kesederhanaan yang ada, dengan keterbatasan pengetahuan, dengan keterbatasan kata-kata. Namun Tuhan, hamba-Mu yakin bahwa Alkitab yang tidak terbatas, firman Tuhan sungguh luar biasa, dan kuasa Tuhan akan menerangi hamba-Mu yang mendengarkannya. Tuhan, ketuklah pintu hati mereka, bukalah mata-mata mereka, dan dengan mata hati mereka akan dapat melihat tembok-tembok pemisah yang selama ini dibangun oleh kemanusiaan mereka. Tuhan, bantulah mereka melihat tembok pemisah itu, dan berikanlah keberanian kepada mereka untuk mengorbankan diri dengan kerendahan hati dan mengatakan pada Tuhan, bersama mereka akan menghancurkan tembok-tembok pemisah. Dengan doa yang berserah diri kepada dan mengorbankan diri, maka segala macam tembok pemisah itu akan dapat dihancurkan. Dan apabila tembok pemisah itu dapat dihancurkan, maka terjadilah damai sejahtera seperti apa yang Engkau inginkan, dan kerajaan Allah akan turun ke bumi. Tuhan, itu adalah permintaan kami. Kami tahu bahwa kami manusia biasa, oleh karena itu kuatkanlah hati kami, sehingga kami dapat melaksanakan hal itu bersama-sama denganmu.
Tuhan, kami mohon kepada tetap jaga Anda bagi kami, tetap jaga kehidupan kami sehingga kami selalu